Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang balas doa hamba-hambanya bagi mereka yang mau berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan ridhonya sehingga kita pada kali ini masih bisa bertemu dan dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa ada gangguan sedikit pun. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada dosen-dosen kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, pemimpin kami, dan muslimin muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Jadi ada pepatah yang bilang, jika tidak kenal maka tidak akan pernah sayang. Jadi perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memaparkan materi. Oke, nama saya Agung Prasetyo, saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Dengan nomor NIM saya 933504720. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang keutamaan beribadah, terutama keutamaan bagi ibadah membaca Al-Quran. Dan video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah ilmu dakwah. Jadi langsung saja ya teman-teman ke materi yang pertama, Al-Quran. Jadi jika dengar kata Al-Quran, mungkin yang terlintas kita adalah sesuatu hal yang suci, suatu hal yang gaib ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau dipikir bukan gaib, tapi memang sebuah benda yang memiliki keajaiban seperti itu. Dan Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam, yang merupakan kitab agung bagi umat Islam terutamanya. Dan Al-Quran ini diturunkan tidak sekali langsung diberikan sebuah Al-Quran, itu tidak. Jadi Al-Quran ini menurut beberapa sumber diturunkan pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Dan wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Rasul itu tidak secara langsung. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan, namun menurut beberapa sumber ini masih banyak sekali diperbincangkan ya mengenai turunnya Al-Quran, karena ada beberapa pendapat jika Al-Quran itu diturunkannya secara berangsur-angsur benar, tetapi ada juga persepsi lain yang mengatakan tidak seperti itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, jadi ini menurut salah satu sumber bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ini dinamakan sebagai, turunnya Al-Quran ini dinamakan sebagai apa? Sebagai nuzulul Quran. Jadi pada tanggal 17 Ramadan seperti itu. Dan ada juga beberapa orang yang beberapa ahli yang berpendapat bahwa seperti ini, Al-Quran itu diturunkan dengan ayat yang lengkap semuanya ketika malam Lailatul Qadar ke Baitul Al-Izzah atau langit dunia dari Alauhul Mahfuz ya. Kemudian turun secara berangsur-angsur lagi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 20 atau 23 tahun. Kemudian dimulai dengan 5 ayat. 5 ayat pertama yaitu surat Al-Alaq. Ini yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur ke langit dunia di 20 malam Lailatul Qadar selama 20 sampai 23 tahun tersebut ya. Barulah setelah itu semua lengkap di langit dunia itu. Jibril menurunkannya berangsur-angsur selama 20 atau 23 tahun. Dan yang ketiga, Al-Quran itu yang pendapat ketiga, Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 20 tahun dan dimulai di malam Lailatul Qadar.
Seperti itu. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat yang menjelaskan bagaimana turunnya Al-Quran. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran itu langsung diturunkan dalam bentuk Al-Quran seperti itu. Itu persepsi lain. Tapi kita hanya bisa, sebagai umat Islam yang baik, kita hanya bisa mengimaninya dan percaya. Dan untuk kebenarannya Allahu alam, kita hanya manusia biasa, jadi nggak bisa menetapkan bagaimana turunnya Al-Quran itu secara pasti seperti itu. Dan dari referensi yang saya sebutkan tadi berarti dapat dipahami bahwa peringatan nuzulul Quran ini mengacu pada sejarah pertama kalinya Al-Quran diturunkan ke dunia, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan tidak lain hanya untuk satu tujuan ya teman-teman. Suatu tujuan yang agung, yaitu sebagai sumber pelajaran dan sebagai sumber hukum bahkan. Adapun pada saat ini banyak sekali manusia, terkadang ada beberapa manusia yang mungkin masih meninggalkan kitab yang agung ini dengan ya mengesampingkan lah dan tidak mengenalnya kecuali hanya untuk saat-saat tertentu. Seperti kita ambil contoh saja di bulan Ramadan ini, mungkin banyak sekali orang-orang yang melaksanakan ibadah disertai dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan mungkin di antara mereka pun juga banyak sekali yang baca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, atau hanya pas ada kematian mungkin, atau ada acara-acara tertentu, bahkan tidak membacanya sama sekali. Bahkan dengan membacanya pun kita mendapatkan pahala yang luar biasa loh teman-teman. Bahkan cuma satu ayat pun itu sudah mendapatkan pahala. Kita mengucapkan kata ba, kita mengucapkan kata alif, kita mengucapkan kata sa, itu aja udah mendapatkan pahala. Bagaimana jika kita membaca setiap harinya setelah sholat, membaca setiap harinya itu minimal 1 lembar, itu sudah berapa kali kebaikan itu ya yang diberikan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan kepada kita, seperti itu. Jadi memang benar pada bulan Ramadan ini ya Allah menjanjikan pahala yang berkali-kali lipat bagi mereka yang mau melaksanakan ibadahnya dengan tekun ya. Contohnya sholat wajib, sholat sunnah dan lain sebagainya, bahkan baca Al-Quran. Namun alangkah baiknya jika di luar Ramadan pun kita juga mengamalkan amalan ini, yang dimana itu merupakan suatu kewajiban ya. Mungkin ada sebagian yang sunnah, tapi jika kita lakukan toh kita mendapatkan pahala ya. Jadi memang benar pada saat bulan-bulan seperti ini, bulan Ramadan, kita sangat sekali dianjurkan untuk membaca Al-Quran ya. Karena memang Tuhan telah menjanjikan kepada umatnya bahwa di bulan ini, bulan Ramadan ini, jika seseorang melakukan suatu ibadah akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat daripada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu kenapa bulan Ramadan ini bagi umat Islam merupakan bulan yang paling suci atau bulan yang paling ditunggu-tunggu. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita tidak hanya melakukan ibadah tersebut hanya di bulan Ramadan saja. Jadi tidak sepantasnya ya seorang muslim berpaling dari kitab kita sendiri, cuma membacanya hanya di bulan Ramadan saja. Jadi Allah telah menjanjikan loh, padahal dengan membacanya itu kita akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Jadi tunggu apa lagi? Setiap hari pun juga bisa kita baca setelah sholat dan lain sebagainya ya. Mungkin setelah kita paparkan beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran ini, mungkin kita akan lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Setidaknya kita membaca lah, setidaknya kita tidak mengabaikan, setidaknya kita tidak mengesampingkan kitab suci kita sendiri. Jadi yang pertama, keutamaan bagi orang yang baca Al-Quran itu ada banyak sekali. Yang pertama, memperoleh kesempurnaan pahala. Dan ini juga tertulis atau tersurat dalam Al-Quran pada surat
Fatir ayat ke-30. Jadi dalam surat Fatir ayat ke-30 sudah dijelaskan yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yajurna tijaratan lan tabura. Yang artinya seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi dapat kita lihat dalam surat Fatir ayat 30 ini bahwasanya dalam ayat tersebut disebutkan bahwa transaksi atau perdagangan yang tidak merugi itu hanya 3. Yang pertama itu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian hartanya. Itu adalah transaksi di dunia yang tidak akan pernah merugi. Dan Allah juga menjanjikan bisnis yang sukses itu hanya dengan 3 landasan. Apa aja itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sholat, dan yang ketiga adalah menginfakkan harta. Itulah yang dijanjikan Allah sebagai kunci kesuksesan dalam berbisnis, cuma 3. Al-Quran, sholat, dan berinfak. Seperti itu. Jadi yang kedua, keutamaannya yang kedua adalah syafaat bagi pembaca Al-Quran. Jadi mereka mendapatkan syafaat seperti sabda Rasulullah berikut ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi yang membacanya. Jadi kita berharap dengan baca Al-Quran saat hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya ya teman-teman. Yang ketiga, pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membaca Al-Quran. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah 1 huruf. Akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Seperti yang saya jelaskan pada awal video tadi, bahwa dengan membaca 1 huruf Al-Quran saja kita sudah mendapatkan 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Kita membaca surat Al-Fatihah saja itu berapa huruf yang kita baca. Semisal kita membaca minimal 20 huruf saja, 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Itu udah dapat berapa teman-teman? Seperti itu. Dan itu janji Allah, dan janji Allah itu tidak akan pernah berdusta. Yang selanjutnya yang selanjutnya mengangkat derajat di surga. Dengan baca Al-Quran, derajat kita dalam yang keempat adalah yang keempat keutamaannya adalah mengangkat derajat di surga. Jadi dengan baca Al-Quran ini diharapkan derajat kita akan diangkat di surga, dan ini merupakan janji Tuhan, di mana janji Tuhan itu tidak akan pernah berdusta. Dalam hadis riwayat Tirmizi pun juga dijelaskan bahwa dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan keraskanlah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kau baca. Seperti itu. Yang selanjutnya atau kelima, belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah amalan yang terbaik. Jadi setelah kita bisa membacanya, setelah kita sedikit mahir, kita mengajarkan kepada orang lain, itu akan menjadi sebuah amal jariah, dan amalannya akan terus mengalir sampai hari akhir ya teman-teman. Tidak beda dengan bersedekah. Baca Al-Quran pun pahalanya sungguh luar biasa. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Jadi alangkah baiknya jika kita bila dianggap sudah mampu, bila kita dianggap sudah bisa membaca atau bahkan bisa mengajarkannya, itu ajarkan. Karena itu merupakan suatu pahala yang terus mengalir atau amal jariah, teman-teman ya. Jadi yang selanjutnya keenam, 4 keutamaan bagi kaum yang berkumpul untuk membaca Al-Quran. Ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah Allah atau masjid. Mereka membaca kitabullah dan saling belajar di antara mereka, kecuali Allah menurunkan ketenangan kepada mereka. Mereka diliputi rahmat, dinaungi malaikat, dan Allah menyebut mereka pada malaikat yang didekatinya. Bahkan Allah menjanjikan bahwa kita akan dinaungi malaikat jika kita mau membaca, mau mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, membaca Al-Quran adalah perhiasan ahlul iman. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran itu bagaikan jeruk limau, harum baunya dan enak rasanya. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membacanya itu bagaikan buah kurma, tidak ada baunya namun enak rasanya. Dan perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran itu bagaikan buah raihanah, harum baunya tapi pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membacanya itu bagaikan buah hanzalah, tidak ada baunya dan pahit rasanya. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran tidak sebanding dengan harta benda dunia. Jadi dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, apakah salah seorang di antara kalian senang bila pulang kepada keluarganya dengan mendapatkan 3 ekor unta khalifat yang gemuk-gemuk? Dan kami pun berkata, ya. Beliau bersabda, maka 3 ayat yang dibaca oleh seorang di antara kalian dalam sholatnya itu tidak lebih baik dari 3 ekor unta khilafat yang gemuk-gemuk. Dan yang selanjutnya, keutamaan bagi orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Muslim pun dijelaskan bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan baik-baik, dan orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata membacanya dengan mengalami kesulitan melakukan hal itu, baginya 2 pahala. Jadi disebutkan, tidak hanya saja orang yang membaca Al-Quran dengan kelancaran yang maksimal yang hanya mendapatkan pahala. Tapi walaupun kita masih belajar, walaupun kita masih terbata-bata pun, Tuhan menjanjikan beberapa pahala bagi kita yang mau membaca dan mempelajari Al-Quran. Bahkan jika kita sudah mahir dan memberikan pelajaran kepada orang lain atau mengajarkannya kepada orang lain, kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai hari akhir atau amal jariah. Dan setelah Anda ketahui, wahai saudaraku semuanya, pahala besar dan kedudukan yang dicapai orang dalam baca Al-Quran itu tidak ada kewajiban bagi Anda kecuali menyingkirkan lengan untuk bersungguh-sungguh. Dalam artian, banyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya, serta menjaga kontinuitas atau secara terus-menerus menjaga kontinuitas dalam membaca Al-Quran rutin setiap hari. Dan amal itu tidak akan putus. Apalagi saat kita mengamalkannya dalam bulan Ramadan, bulan yang suci penuh berkah saat ini, teman-teman. Tapi bulan-bulan biasa, alangkah baiknya kita juga mengamalkan amalan tersebut, karena itu merupakan amalan yang besar, amalan yang sudah tentu mendapatkan balasan di akhirat nanti, teman-teman. Dan sedikit itu tadi adalah pemaparan saya tentang keutamaan baca Al-Quran baik di bulan biasa maupun di bulan Ramadan seperti saat ini. Mungkin banyak salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, jelas ada dan banyak sekali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.